Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggelar Festival Budaya dan Potensi Daerah secara virtual beberapa waktu lalu. Provinsi Bali terpilih menjadi favorit ketiga dari 5 provinsi pilihan Duta Pemuda se-Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tahun 2020 yang diikuti 33 provinsi. Festival Budaya dan Potensi Daerah 2020 tahun ini digelar secara virtual. Kegiatan ini diikuti duta-duta pemuda dari hampir seluruh provinsi kecuali Papua. Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora RI, Arifin Majid, memaparkan penilai adalah Duta Pemuda se-Indonesia yang mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Indonesia JPI tahun 2020 melalui polling. Penilaian antara lain meliputi konten, penampilan budaya dan potensi daerah yang paling menarik menurut Duta Pemuda, dan provinsi yang paling ingin dikunjungi oleh Duta Pemuda. Oleh karena itu, kepada anakku sekalian yang telah mengikuti JPI ini, kami tetap mengharapkan untuk tetap bisa selain pada Duta Pemuda, juga kita harapkan akan menjadi Duta COVID yang bisa memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak. Nah, tentunya kita harapkan seperti itu setelah mereka anakku sekalian turun ke lapangan. Tahun ini Provinsi Bali mengangkat potensi dari Desa Kamasan, yakni uang kepeng yang menggunakan huruf aksara suci Bali dan bergambar Fatmah. Bahkan pembuatannya menggunakan 5 material berbeda yang disebut pancadatu, atau 5 kekuatan hidup yang dipengaruhi oleh Pancadewata. Untuk proses produksi uang kepeng sendiri menggunakan material 5 jenis logam berbeda yang disebut dengan Pancadatu atau 5 kekuatan hidup yang dipengaruhi oleh kekuatan Pancadewata, di mana Pancadatu tersebut terdiri atas besi, perak, tembaga, emas, perunggu, dan juga kuningan. Sementara perajin uang kepeng Made Sukma Swacita mengaku uang kepeng yang diproduksi sudah dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti aksesoris, patung, dan desain lain yang terbuat dari uang kepeng. Pemasarannya pun sudah merambah ke luar negeri, yaitu India dan negara-negara Eropa seperti Prancis. Karena kita mencoba dulu, mau melakukan dulu, jangan melihat hasilnya dulu gitu. Karena di sini setiap pekerjaan itu ada semacam satu pengabdian dulu. Pertama adalah rugi waktu, kemudian rugi biaya segala macam gitu. Memang harus ada seperti itu dulu gitu. Nah, sehingga nanti setelah berjalan dia mengalami sesuatu di sana, muncul kreativitas mereka gitu. Saya yakin anak-anak muda sekarang itu kreativitasnya lebih tinggi dari saya. Sementara selain uang kepeng, Desa Kamasan juga melestarikan seni lukis klasik Kamasan. Salah satunya dilestarikan oleh Sanggar Wasundari. Desa Kamasan juga memiliki beragam kesenian dan juga kerajinan. Salah satu kerajinan yang berada di Desa Kamasan yakni seni lukis klasik Kamasan. Seni lukis klasik Kamasan di sini berperan sebagai ekonomi kreatif. Niwayan Sriwadari selaku pemilik Sanggar Wasundari menjelaskan bahwa seni lukis klasik yang dikembangkan menggunakan pewarna tradisional yang berasal dari bebatuan. Memang seni lukis klasik Kamasan tidak hanya dibuat di atas kanvas, kain lukis, tetapi dikembangkan juga di media-media lain seperti topi, kipas, bambu, dan kelapa. Jadi kalau mengenai awal proses itu tentunya ada kanvas dulu ya. Kanvas itu diproses secara tradisional juga ya, dengan menggunakan bubur tepung ya, tepung beras. Nah, itu bubur itulah dipoleskan di kain belacu namanya ya, kain Bali boleh. Nah, itu kalau sudah kering lagi dihaluskan, namanya disetrika dengan secara tradisional, itu namanya ngerus itu ya, biar licin kanvasnya itu. Harapannya para duta pemuda untuk tidak meninggalkan budaya leluhur yang memiliki nilai tinggi di tengah era globalisasi. Dari Bali, Tim Liputan iNews
melaporkan.